Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas syarahnya, ya untuk matan dan i'rabnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ya, kali ini kita akan membahas syarahnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamul mustalahu alaihi inda nuhati, ya. Adapun kalam menurut istilah ahli nahu inda nuhati, ya. Menurut istilah ahli nahu adalah ibaratun, adalah ungkapan anil lafdil mufidi, untuk lafad yang mufid, lafad yang memberikan faidah atau pemahaman, faidatan yahsunu sukutu, yaitu faidah pemahaman yang yahsunu bagus, gitu. Bagus sukutu diam, artinya diam si pembicara, ya. Diamnya si pembicara dan pendengarnya itu diam juga tanpa menunggu kelanjutan kalimat lain. Nah, itu yang disebut mufid, ya. Dengan faidatan, ya, pemahaman atau faidah yang yahsunu sukutu, bagus sekutu diam, diamnya si pembicara atau diamnya si pendengar. Alaiha, atasnya, itu atas faidah tersebut. Falafdu adapun lafad, memang kalam nanti terdiri dari lafad nanti, ya. Adapun lafad adalah jinsun, adalah kata umum, jenis, ya. Nah, kata umum berarti lafad ini yashmalul kalama, dia mencakup kalam. Jadi lafad itu mencakup kalam wal kalimata wal kalima. Mencakup kalam, mencakup kalimat dan kalim. Ada 3, kalam, kalimat dan kalim. Dan juga wa yashmalu muhmala, dia juga mencakup muhmala, kata yang muhmal, yaitu kata yang tidak dipakai, kata yang tidak bermakna, ini namanya muhmal, ya. Kadaizin, seperti lafaz daizin, ya, mungkin maksudnya ini dibalik dari zaid menjadi daiz. Nah, ini adalah muhmal, artinya tidak dipakai, tidak digunakan. Mencakup kata yang tidak dipakai dan juga mencakup wal mustamala, kata yang dipakai, kata yang digunakan, kata yang bermakna. Seperti ka'amrin, seperti lafaz amrin, ini untuk nama seseorang, ya, ka'amrin. Nah, itu adalah lafaz, ya. Jadi mencakup kata yang muhmal dan juga yang mustakmal. Kemudian wa mufidun. Nah, adapun kata mufid, akhraja muhmala, ya. Kata mufid ini mengecualikan, mengeluarkan al-muhmala, mengecualikan kata yang muhmal, kata yang tidak dipakai tadi, ya. Selanjutnya wa faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, dan faidah tadi, pemahaman yang sempurna, yang bagus diamnya si pembicara 'alaiha, atasnya. Nah, ini mengecualikan juga, yaitu akhrajal kalimata, mengecualikan kalimat, dia mengeluarkan kalimat. Kata faidatan yahsunu ini adalah mengecualikan kalimat, wa ba'dul kalimi, dan mengecualikan sebagian kalim. Nah, itu kalim itu apa? Nah, lalu di sini jelaskan untuk kalim, wa huwa matarokaba min salasi kalimatin fa aksara. Yang disebut kalim, ya, bahwa adapun kalim adalah kata yang tersusun dari 3 kata atau 3 kalimat, fa aksara, ataupun lebih. Namun yang kalim itu walam yahsun, ya. Walam yahsunis sukutu alaihi. Namun kalau kalim itu belum bagus, ya. Belum sempurna, belum bagus, sukutu, diamnya si pembicara itu alaihi, atasnya. Nah, contohnya misalkan in koma zaidun. Nah, ini, ya. Ini sudah kalim karena dia tersusun dari 3 kata. Ada kalimat huruf, ada kalimat fiil, dan ada kalimat isim. Nah, ini sudah disebut kalim. Namun di sini si pendengar masih menunggu kelanjutannya. Jika Zaid berdiri, nah ini adalah fiil syarat yang belum disebutkan jawabnya. Jadi masih perlu menunggu. Artinya belum sempurna. Ya, sunu sukutnya belum bisa, ya. Diamnya si pembicara belum bisa. Si pendengar masih menunggu kelanjutannya, ya, supaya menjadi sempurna kalimatnya. In koma zaidun, nah ini belum sempurna. Nah, itu disebut kalim. Selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Jadi kalam itu, teman-teman, wala yatarakkabul kalamu ila min ismaini, ya. Tidak tersusun kalam itu kecuali minimal, maksudnya terdiri dari 2 isim, ya.
terdiri dari dua isim. Contoh ya, nahwu Zaidun qaimun. Nah ini terdiri dari dua isim. Zaid berdiri. Ya, ini susunan mubtada khobar ya. Zaid berdiri. Atau kalau tidak dua isim, au fi'lin wasmin. Ya, tersusun dari fi'il dan isim. Ya, fi'il dan isim contohnya seperti kaqama Zaidun. Telah berdiri siapa? Zaidun, Zaid. Dan juga waka qauli musannif, dan seperti ungkapan musannif tadi ya, pada matannya dia mengatakan istaqim. Nah, ini juga disebut kalam. Nah, ini sudah tersusun dari dua kata. Kan tadi minimal tersusun dari dua isim atau terdiri dari fiil dan isim. Nah, ini juga istaqim. Ini contoh kalam ya. Fainahu karena sesungguhnya lafaz istaqim itu kalamun adalah kalam murakkabun yang tersusun. Ya, ini kelihatannya cuma satu. Ini tersusun dari apa? Min fi'li amrin, ya, dari fi'il amar wa fa'ilin mustatirin, dan fa'ilnya yang mustatir. Itu berupa domir mustatir ya. Kalau takdirannya wa takdiru, adapun takdirnya istaqim angta. Nah, cuman angtanya ini disembunyikan ya. Tegak luruslah kamu gitu ya. Tegak luruslah kamu gitu. Fastaghna. Nah, beliau musannif ya, Imam Ibnu Malik mencukupkan bil misal dengan contoh tersebut ya, dengan kata istaqim tadi ya, pada matanya tadi ya, mencukupkan dengan contoh tersebut daripada an ayyakul, daripada beliau mengatakan faidatan yasunu sukutu alaiha. Ini kepanjangan mungkin ya. Jadi pada matanya dia hanya memberikan istaqim ya, mencukupkan bil misal dengan contoh tersebut daripada mengatakan faidatan yasunu sukutu alaiha. Nah, kalau ini kepanjangan ya. Fakanahu qala, seakan-akan beliau berkata, al-kalamu, adapun kalam, huwal lafdul mufidu, adalah lafaz yang mufid, yang memberikan faidah atau pemahaman, faidatan ka faidatis takim, seperti apa nih? Faidatan ka faidatis takim, seperti berfaidahnya lafaz istaqim. Nah, seakan-akan begitu ya. Kemudian berikutnya wa inama qala musanifu kalamuna. Nah, sesungguhnya musannif mengatakan kalamuna, hanyalah mengatakan kalamuna. Nah, itu maksudnya liyu lama ya. Agar diketahui ya. Agar diketahui anna ta'rifa, bahwasanya definisi tersebut innama huwa fi istilahin nahwiyin. Hanyalah definisi tersebut, ta'rif tersebut fi istilahin nahwiyin. Menurut istilah nahwiyin, ulama nahwu. La, bukan fi istilahil lughawiyin. Bukan menurut istilah lughawiyin. Ahli lughah, ahli bahasa. Ahli bahasa maksudnya kayak kamus gitu ya. Kalau nahwu kan tata bahasa. Ya. Kalau lughah ini ahli bahasa. Wahuwa, dan dia artinya kalam fil lughati, menurut lughah ahli bahasa adalah ismun likulli ma yutakalamu bihi mufidan kana au ghairu mufidin. Jadi kalau secara ahli bahasa yang namanya kalam adalah nama ya, likulli ma yutakalamu, bagi tiap-tiap apa yang diucapkan bihi dengannya ya, dengan sesuatu tadi, mufidan kana au ghairu, baik sesuatu tadi mufid, memberikan faedah, ataupun ghairu mufidin, atau tidak memberikan faedah. Nah, itu kalau kalam menurut lughah ahli bahasa. Jadi yang dimaksud kalam di sini menurut ahli nahwu ya gitu. Nahwiyin. Selanjutnya wal kalimu. Kalim ini apa? Ismu jinsin. Nah, kalim ini adalah isim jenis. Nah, jadi kolektif nanti ya. Nah, ini nanti ada catatan kaki, nanti kita bahas ya. Ya, apa yang dimaksud dengan isim jenisnya, nanti ada catatan kakinya, nanti diterangkan di bawah. Kemudian wahiduhu, adapun mufradnya dari kalim adalah kalimatun. Ya, kalimatun. Nah, ini mufradnya wahiyah, yaitu kalimat itu ima ismun wa ima fi'lun wa ima harfun ya. Ada kalanya kalimat isim, ada kalanya fi'il, dan ada kalanya kalimat huruf. Gitu. Lianah, karena sesungguhnya kalimat tersebut, nah, kalimat tersebut indalat, jika kalimat tersebut menunjukkan alamat nan fi nafsiha, menunjukkan kepada mana fi nafsiha, pada dirinya ya, ghairu muqtarinatin bizamanin, tanpa terkait dengan waktu, dengan zaman, fahiya al-ismu, maka kalimat tersebut adalah al-ismu, kalimat isim. Kemudian wa inik taronat, dan jika kalimat tersebut
terkait bizamanin, terkait dengan waktu, fahiya, maka kalimat tersebut al-fi'lu adalah kalimat fi'il. Nah, itu bedanya isim dan fi'il. Kalau jadi terikat waktu itu fi'il. Kalau tidak terikat waktu itu berarti namanya isim. Dan satu lagi ada kalimat huruf. Wa illam selanjutnya ya. Wa illam tadulla ala ma'nan fi nafsiha. Nah, dan jika tidak menunjukkan kalimatnya tadi, tidak menunjukkan kepada makna fi nafsiha pada dirinya, melainkan bal fi ghairiha, tetapi menunjukkan makna pada selainnya. Artinya kalau kalimat huruf itu kan baru bermakna ketika digabungkan dengan kalimat lainnya. Nah, jadi jika kalimat tadi tidak menunjukkan kepada makna fi nafsiha pada dirinya, tidak mandiri dia, ya, melainkan pada selainnya, artinya digabungkan dengan kalimat lainnya, fahiyal harfu, maka kalimat tersebut adalah kalimat huruf. Seperti itu ya. Selanjutnya kalim. Nah, sedikit lagi ya. Wal kalim adapun kalim ma tarakaba min salasi kalimatin fa aksara. Ya. Adapun kalim adalah kata yang tersusun dari 3 kata, 3 kalimat ataupun lebih. Kakaulika seperti ungkapanmu in qama zaidun. Nah, ini adalah namanya kalim. 3 kata di sini ada kata atau kalimat huruf, kalimat fiil dan kalimat isim. Nah, itu yang disebut dengan kalim. Ya, bisa membedakan ya, itu kalim. Kalau kalimat itu adapun kalimat hiya, ya. Kalau kalimat hiya adalah al-lafdu. Adalah lafad. Al-maudu'u yang diletakkan, artinya yang dibuat ya. Lafad itu dibuat li maknan untuk suatu makna mufradin, li maknan mufradin, untuk makna yang mufrad. Makna yang tunggal. Ya, li maknan ini dijarkan li ya. Jarnya kasrah muqaddarah, yang mufradin menjadi naat. Makna yang mufrad, makna yang tunggal. Nah, itu kalimat. Faqauluna maka ungkapan kami al-maudu'u li maknan, yang dibuat ya, yang diletakkan, yang dibuat untuk suatu makna. Nah, berarti itu qauluna ungkapan kami akhraja mengecualikan, mengeluarkan al-muhmala, kata yang muhmal ya. Kata yang muhmal yang tidak terpakai, yang tidak bermakna, kadaijin seperti lafaz daiz. Nah, jadi ini kalimat ya. Jadi kalimat itu adalah dibuat untuk satu makna yang tunggal, yang mufrad. Kemudian kata mufrad, ya kata wa qaluna, dan ungkapan kami mufrad tadi ya. Ya, mufradun adalah akhraja mengecualikan, ungkapan kami tadi al-kalama, mengecualikan kalam, karena kalam nggak mungkin mufrad. Fa'inahu, karena sesungguhnya kalam itu maudu'un ya. Dibuat kalam itu limaknan, untuk makna ghairu mufrad, untuk makna selain mufrad. Limaknan ghairi ya. Jadi naat ini. Untuk makna ghairi mufrad, yang tidak mufrad. Ghairi jadi naat dari maknan ya. Oke. Kemudian summa dzakara musannif, kemudian musannif menyebutkan rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, anal qaul. Nah, ini menyinggung kata qaul ya. Jadi ya, sesungguhnya qaul itu adalah ya qaul itu adalah umum, mencakup jami'a, semuanya. Nah, mencakup semuanya itu ya. Nah, di sini dijelaskan semuanya, maksudnya wal muradu, yang dimaksudkan itu anahu, sesungguhnya qaul yaqa'u, sesungguhnya qaul itu berlaku ya. Berlaku alal kalami, atas kalam, ya kalam, atas kalam, anahu, sesungguhnya kalam itu qaulun, sesungguhnya kalam juga qaul. Wa yaqau, dan kaul juga berlaku alal kalimi, atas kalim, wal kalimati, dan juga kalimat. Annahu, sesungguhnya kalim dan kalimat itu adalah kaulun juga ya. Annahu kaulun. Nah, artinya kaul ini semua ya, mencakup keseluruhan. Umum dia ya. Ya, umum. Selanjutnya ada waz'ama ba'duhum. Sebagian mereka, sebagian ulama menduga. Nah, ini dugaan ya. Dugaan aja. Annal asla istimalihi, bahwasanya asal penggunaannya, nyahnya kembali masih kepada qaul, bahwa asal penggunaan qaul fil mufrad ya, pada kata yang mufrad ya, kalimat mufrad ya, penggunaannya itu.
untuk lafal tunggal mufrad. Summa dzakal musannif, kemudian musannif menyebutkan ya, anal kalimata, sesungguhnya kalimat itu ya. Sesungguhnya kalimat itu qad yuqsadu biha, kadang-kadang dimaksudkan dengannya, dengan kalimat al-kalamu adalah kalam. Kadang-kadang kalimat juga yang dimaksud itu kalam ya, kaqaulihim, seperti ungkapan mereka orang Arab, fi la ilaha illallah, pada contohnya lafaz la ilaha illallahu. Nah, itu adalah kalimatul ikhlas, dikatakan sebagai kalimat ikhlas. Jadi, padahal yang dimaksudkan itu kalam. Makanya kadang-kadang kalimat yang dimaksudkan adalah kalam. Selanjutnya dikit lagi ya. Ini wa qad yajtami'u al-kalamu wal kalimi. Nah, kadang-kadang, ini kadang-kadang qad ya. Qad masuk ke fi'il mudhari maknanya taklil kadang-kadang. Nah, kalam dan kalim kadang-kadang berkumpul ya. Berkumpul bersamaan ya. Fisidki, di dalam satu penerapan. Sidki dari kata benar ya. Maksudnya berkumpul kalam dan kalim itu fisidki dalam satu penerapan misalnya. Waqad, tetapi kadang-kadang juga yanfaridu ahaduhuma. Kadang-kadang salah satu dari keduanya, kalam dan kalim tadi, kadang-kadang menyendiri. Ya, menyendiri. Yanfaridu. Ya. Artinya menyendiri, terpisah dari yang lainnya. Ya. Artinya kalam ya kalam, kalim ya kalim. Ya, itu menyendiri, terpisah dari yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Famisalu ijtima'ihima. Nah, ini contoh yang berkumpul keduanya. Yaitu antara kalam dengan kalim berkumpul. Contohnya, ini qad qoma zaidun. Nah, ini sudah 3 kata. Qad kalimat huruf, kemudian koma adalah fiil, zaidun isim. Berarti ini disebut kalim. Dan juga disebut kalam. Ini terkumpul keduanya ya. Disebut kalam karena dijelaskan fa'inahu, sesungguhnya contoh tersebut qad qoma zaidun, sungguh telah berdiri Zaid. Nah, sesungguhnya contoh tersebut kalamun adalah kalam. Ya, karena kalam. Kenapa kalam? Nah, ini alasannya li ifadatihi maknan. Ya, karena memberikan faidah makna yahsunu sukutu alaihi. Nah, jadi makna yang sempurna ya. Yang diam itu adalah bagus. Ya. Diamnya si pembicara, dia bagus atasnya. Artinya kalimatnya sempurna. Si pendengar tidak perlu menunggu kelanjutan kalimat lainnya. Qad qama Zaidun. Kalimatnya informatif, itu jelas. Kemudian kalim, nah berikutnya. Wa kalimun, adapun kalim, maksudnya dia juga kalim ya. Dia disebut kalam karena tadi alasannya ya, karena memberikan faidah maknan yahsunu sukut. Dan juga disebut kalim, contoh tadi yang qad qama ya. Disebut kalim li'annahu, alasannya karena sesungguhnya contoh tersebut murakkabun ya. Ya, tersusun min salasi kalimatin, tersusun dari 3 kalimat, 3 kata ya. Ada kalimat huruf, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat isim. Nah, jadi itu berkumpul ya. Sekaligus yaitu kalam dan kalim. Nah, sekarang contoh yang menyendiri ya. Contoh yang menyendiri ya. Wa misalu infiradil kalimi ya. Wa misalun atau wa misalu infiradil kalimi ya. Contoh terpisahnya kalim. Berarti terpisah kalim dari kalam ya. Hanya kalim saja tidak disebut kalam. Contohnya in qoma zaidun. Ini disebut kalim karena tersusun dari 3 kata ya. Ada in kalimat huruf, kalimat fi'il, kalimat isim. Nah, ini disebut kalim saja. Ya. Dan contoh yang menyendiri kalam ya, wa misalun firodi ya, kalau dilanjut itu ya, kalau diwasal. Wa misalun firodil kalimi, dan contoh menyendirinya kalim, kalim saja tanpa kalam saja tanpa kalim ya. Wa misalun firodil kalami, kalam ini ya. Dan contoh menyendirinya kalam tanpa kalim, contohnya zaidun qaimun. Ini kan 2 kata. Kalau kalim itu kan harus 3 ya. Maka ini hanya kalam saja, tidak disebut kalim ya. Nah, itulah contoh untuk kalam dan kalim yang menyendiri, dan juga contoh yang tergabung ya, yang berkumpul keduanya. Oke, demikian kajian di kesempatan kali ini. Syarah dari bait yang ke berapa?
8 dan 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.